Siapa yang gak nangis nonton 10 menit pertama film Up? Kisah cinta kakek Carl dan Ellie memang juara banget dalam bikin mata berkaca-kaca. Tapi pernah gak kalian terpikir kalau petualangan rumah terbang yang sangat ajaib itu sebenarnya gak pernah terjadi di dunia nyata? Ada sebuah teori gelap namun indah yang bilang kalau kakek Carl sebenarnya sudah meninggal di awal film. Dan seluruh perjalanannya adalah simbol menuju ke alam baka. Malam ini, kita bakal bedah bukti-bukti yang bikin kalian bakal memandang film ini dengan cara yang sangat berbeda. 1. Kematian di balik pintu panti jompo. Teori ini bermula saat kakek Carl dipaksa untuk pindah ke panti jompo setelah insiden yang tidak sengaja melukai seorang pekerja bangunan. Banyak yang percaya kalau malam sebelum petugas datang menjemput, kakek Carl meninggal dengan tenang di tempat tidurnya karena usia tua dan rasa kesepian yang mendalam. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Saat keesokan harinya, rumah itu tiba-tiba terbang menggunakan ribuan balon. Itu sebenarnya adalah simbol dari jiwa kakek Carl yang akhirnya terbebas dari beban dunia dan mulai naik menuju ke langit. 2. Russell sang malaikat pelindung. Lalu, gimana dengan Russell? Anak kecil lucu yang cerewet ini muncul secara tiba-tiba di teras rumah saat rumah itu sudah terbang tinggi. Dalam teori ini, Russell dianggap bukan sekedar anak pramuka biasa, melainkan sosok malaikat pelindung atau pemandu jiwa. Russell terus bilang kalau dia butuh membantu kakek Carl untuk mendapatkan lencana terakhirnya, yaitu lencana membantu lansia. Banyak yang percaya kalau lencana itu adalah simbol dari sayap malaikatnya. Russell dikirim untuk memastikan kakek Carl bisa merelakan masa lalunya sebelum benar-benar sampai ke tujuan akhir. 3. Paradise Falls adalah surga. Tujuan kakek Carl adalah membawa rumahnya ke Paradise Falls, atau air terjun surga, tempat yang sangat diimpikan oleh mendiang istrinya, yakni Ellie. Sesuai namanya, Paradise berarti surga. Perjalanan yang penuh rintangan menuju tempat itu dianggap sebagai proses pembersihan diri kakek Carl dari rasa sedih dan penyesalan. Di sepanjang jalan, dia harus membuang satu persatu barang di rumahnya, yakni kursinya, mejanya, bahkan kenangannya, supaya rumah itu bisa terbang lebih ringan. Ini adalah simbol bahwa untuk mencapai kedamaian abadi, kita harus merelakan semua keterikatan duniawi kita. 4. Charles Mans sang bayangan kegelapan. Di film ini, kakek Carl bertemu dengan idolanya, yakni Charles Mans, yang ternyata malah menjadi jahat. Dalam teori ini, Charles Mans dianggap sebagai perwujudan dari rasa dendam dan obsesi kakek Carl jika dia tidak mau merelakan masa lalunya. Mans terjebak selamanya di hutan itu karena dia terobsesi membuktikan sesuatu pada dunia. Dengan mengalahkan Mans, kakek Carl sebenarnya sedang mengalahkan sisi gelap dalam dirinya sendiri, sehingga dia layak untuk melangkah ke tempat yang lebih baik bersama Ellie. Pada akhirnya, kakek Carl berhasil menaruh rumahnya tepat di samping air terjun, tempat yang sangat indah dan tenang. Dia pun akhirnya merelakan rumah itu dan pergi bersama Russell. Apakah ini berarti kakek Carl sudah benar-benar damai di alam sana? Walaupun Pixar nggak pernah mengonfirmasi hal ini secara resmi, teori ini membuat film Up terasa jauh lebih dalam dan bermakna. Kalau menurut kalian, apakah kakek Carl benar-benar terbang dengan balon? Atau itu semua cuma perjalanan spiritual menuju surga? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk teori kartun lainnya. Sampai jumpa.